Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP, PPG, PGSD yang kami sudah siapkan sebanyak 457 soal. Kemudian e-book ini kami lengkapi dengan pembahasan serta rangkuman materi. Jadi nanti di e-booknya ada pembahasan soal, ada kunci jawaban serta rangkuman materinya. Nah, semua isi dalam e-book ini kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang diberikan oleh Kemendikbud. Untuk pemesanan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menguji pengetahuannya di dalam UP ini, silahkan Bapak Ibu bisa memesan dari tryout UP PPG PGSD. UP ini kami berikan ada 2 Bapak Ibu. Nah, UP-nya mohon maaf, tryout-nya Bapak Ibu bisa kerjakan kapanpun dan dimanapun. Kemudian Bapak Ibu bisa bekerjakan sepuasnya dan Bapak Ibu bisa nanti melihat nilainya langsung. Nah, untuk pemesanan Bapak Ibu bisa langsung saja hubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803 38023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang terkait dengan UP, PPG, PGSD. Baik Bapak Ibu yang UP dalam jabatan, UP prajabatan maupun XPLPG serta Bapak Ibu yang retaker. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas pada kisi-kisi 31 sampai dengan 40 di soal bahasa Indonesia. Sebelum kita ke soalnya Bapak Ibu, kita akan bahas dulu pada materi yang terkait di kisi-kisi 31 ini. Baik, kita akan bahas dulu materinya. Nah, di sini kita akan bahas terkait dengan ragam teks. Nah, jadi ragam teks itu ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama ada teks faktual, kemudian ada teks tanggapan, dan juga teks cerita serta teks normatif. Nah, teks faktual itu nanti dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada teks deskripsi, kemudian teks prosedur, kemudian nanti untuk teks tanggapan itu ada teks eksposisi dan eksplanasi. Kemudian nanti ada ragam teks, di ragam teks itu mohon maaf, yang ketiga nanti ada teks cerita. Nanti teks cerita dibagi menjadi 4, ada teks cerita ulang, anekdot, eksemplum, naratif. Setelah yang terakhir nanti ada teks normatif. Nah, keempat teks ini akan kita bahas setelah slide berikut ini. Bapak Ibu, yang pertama kita bahas di sini adalah teks faktual. Apa sih sebenarnya itu teks faktual? Teks faktual adalah teks yang berisi tentang kejadian atau berita terpercaya, bersifat nyata, benar-benar terjadi, tetapi tidak terikat dengan waktu. Artinya, teks faktual itu adalah sesuatu yang sudah terjadi, ya, dan itu sifatnya nyata, bukan karangan. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual bisa terjadi di masa lalu ataupun masa sekarang. Menurut Mahsun tahun 2018, teks genre faktual dapat dibedakan menjadi 2, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur atau arahan. Baik, kita akan jelaskan keduanya mengenai teks prosedur dan teks deskripsi. Yang pertama kita akan jelaskan mengenai teks prosedur. Adalah teks yang memuat cara untuk melakukan sesuatu secara tepat, berupa runtutan langkah demi langkah sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, contohnya apa saja terkait dengan teks prosedur? Misalkan cara memasak. Nah, ini merupakan salah satu contoh teks prosedur karena nanti ada arahan-arahan yang dilakukan. Misalkan yang pertama dilakukan menyiapkan minyak goreng dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh dari teks prosedur ini. Atau biasa disebut dengan teks arahan. Berikutnya nanti ada teks deskripsi. Apa sih itu sebenarnya teks deskripsi? Teks deskripsi tentang penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu sehingga dapat terlihat atau dirasakan, dicium, dan didengar oleh pembaca. Artinya di sini teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Misalkan objeknya adalah sebuah panggung. Nah, nanti suasana panggung akan dijelaskan di situ bagaimana suasananya. Misalkan panggungnya tingginya 4 meter, kemudian suasananya gelap, belum lampu menyala, dan lain-lain. Itu merupakan teks deskripsi. Jadi teks deskripsi itu menggambarkan
suatu objek itu secara detail. Nah, sehingga kita dapat merasa bisa merasakan seolah-olah kita ada di panggung tersebut. Nah, oleh sebab itu tes deskripsi itu mendeskripsikan sesuatu, mendeskripsikan objek secara detail. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal-soal terkait dengan teks prosedur, teks deskripsi, itu Bapak Ibu bisa membaca di e-book kami yang telah kami sediakan untuk Bapak Ibu latihan soal serta juga untuk belajar di sini Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan terkait dengan teks tanggapan, kemudian ada teks teks tanggapan ini ya. Nanti kita jelaskan yang teks berikutnya. Baik, teks tanggapan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada teks eksplanasi dan teks eksposisi. Nah, jadi teks tanggapan itu merupakan teks yang berisi sambutan terhadap ucapan atau bisa berupa kritik, komentar, atau sebagainya. Dan apa yang diterima oleh panca indera, bayangan dalam angan-angan. Nah, teks tanggapan dibagi menjadi dua. Ada teks eksposisi dan ada teks eksplanasi. Teks eksposisi itu merupakan teks yang berisi paparan, gagasan, atau usulan sesuatu yang bersifat pribadi. Jadi, sifatnya lebih pribadi di sini Bapak Ibu. Misalkan tentang pendapat seseorang penulis terkait dengan hal-hal tertentu. Tapi itu diucapkan secara pribadi, artinya dia mengkritik secara pribadi. Nah, di strukturnya teks eksposisi itu ada tesis atau pernyataan pendapat, kemudian ada argumentasi, setelah argumentasi ada nanti penegasan ulang. Jadi ada 3 strukturnya. Yang pertama adalah tesis, kemudian argumentasi, dan yang terakhir nanti ada penegasan ulang. Di sini ya, penegasan ulang. Kemudian yang kedua kami akan jelaskan adalah terkait dengan teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, nanti teks eksplanasi itu berupa ya menjelaskan tentang fenomena ya, baik itu fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, serta budaya. Jadi bedanya dengan eksposisi, kalau eksposisi itu lebih bersifat pribadi, misalkan itu bersifat pendapat ya Bapak Ibu di sini. Kalau dia eksplanasi itu menjelaskan tentang fenomena, baik itu fenomena sosial, fenomena ilmu pengetahuan alam, kemudian fenomena alam, serta budaya. Baik Bapak Ibu, sekarang kita langsung saja ke soal yang pertama terkait dengan ragam teks. Teks di atas termasuk dalam jenis teks ... Apakah A. Deskripsi, B. Narasi, C. Eksposisi, D. Eksplanasi. Baik, kita akan jelaskan. Kemiskinan adalah tingkat masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Sebentar. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya, masyarakat miskin cenderung bertempat tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, tempat-tempat yang justru tidak tempat layak mendirikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi hampir di seluruh dunia. Banyaknya negara berkembang yang juga memiliki permasalahan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Nah, teks ini menjelaskan tentang bagaimana suatu fenomena, yaitu fenomena sosial tentang kemiskinan. Nah, kenapa ini dijelaskan tentang suatu fenomena? Karena di sini terkait dengan kemiskinan. Yang pertama dijelaskan kemiskinan itu apa sih? Kemudian kemiskinan itu seperti apa? Di sini dijelaskan. Dan berikutnya di sini dijelaskan lagi kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia. Artinya teks ini menjelaskan tentang fenomena sosial.
Nah, kalau itu menjelaskan tentang fenomena sosial, maka teks ini termasuk kepada teks apa Bapak Ibu? Yaitu teks eksplanasi. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban D. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teks di atas merupakan teks titik-titik. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal yang narasinya sangat panjang, Bapak Ibu langsung saja ke pertanyaannya. Pertanyaan biasanya ada di atas pilihan jawaban. Nah, maka untuk pertanyaan yang ini, teks di atas merupakan teks titik-titik. Apakah A. Eksplanasi, B. Eksposisi, C. Deskripsi, D. Prosedur, E. Naratif. Baik, kita akan baca teksnya dulu, kemudian kita akan analisis teks ini termasuk apakah. Gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif dan di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Selain itu, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang sangat besar bagi lingkungan sekitarnya. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah sehingga dapat meratakan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya, gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa vulkanik dan gempa tektonik. Nah, di sini Bapak Ibu dijelaskan tentang peristiwa gempa bumi, tentang sebuah fenomena alam. Nah, kalau dia menjelaskan tentang fenomena alam secara rinci di sini, maka ini termasuk kepada teks apa? Apakah eksplanasi, eksposisi, deskripsi, prosedur, atau naratif? Jadi jawaban yang tepat adalah teks eksplanasi Bapak Ibu, yaitu jawaban yang A. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book yang isinya 457 soal, yang kami lengkapi dengan pembahasan serta rangkuman materi, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Bioteknologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Latin, yang terdiri atas kata bio yang berarti hidup dan teknos yang berarti teknologi, serta logos yang berarti ilmu. Selanjutnya, bioteknologi diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menerapkan prinsip sains. Pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan teks ialah titik-titik. Jadi kita diminta untuk mencari mana sih pernyataan yang sesuai dengan narasi di atas atau teks di atas. Apakah A. Bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologis? Kemudian yang B. Bioteknologi bukanlah keilmuan murni. Kemudian yang C. Bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Yang D. Bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap prosesi biologis. Baik, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, Bapak Ibu. Nah, karena kita memilih jawaban D, berarti kita menyalahkan jawaban A, B, dan C. Baik, kenapa jawaban A, B, dan C itu salah? Mari kita teliti bersama-sama, Bapak Ibu. Yang A, bioteknologi adalah cabang dari keilmuan biologis, ya. Tetapi di sini dijelaskan bahwa bioteknologi itu istilah yang berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari atas bio, kemudian terdiri dari teknos serta logos. Nah, sehingga bioteknologi itu diartikan sebagai ilmu terapan, ya, bukan cabang dari keilmuan biologis. Berarti yang A salah. Kemudian yang B, bioteknologi bukanlah keilmuan murni.
Berarti yang B ini salah karena tidak dijelaskan bahwa bioteknologi itu apakah keilmuan murni atau bukan. Tetapi di sini dijelaskan tentang bioteknologi adalah ilmu atau kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis. Kemudian yang C, bioteknologi diciptakan untuk mencari keuntungan. Yang ini juga bukan. Nah, yang di teks ini bahwa bi bioteknologi itu diartikan sebagai kajian ilmu terapan yang konsen terhadap rangkaian proses biologis. Nah, di D, bioteknologi adalah hasil penerapan teknologi terhadap proses biologis. Nah, di sini ada ya proses biologis. Oke, berarti jawaban yang benar adalah jawaban D. Kita lanjut ke soalnya, Bapak Ibu. Agar pembaca bisa jauh lebih yakin dalam teks tanggapan, kritis adalah tujuan utama. Hal tersebut perlu dituliskan dalam teks sebagai bukti bahwa tanggapan sudah tersampaikan dengan ilmiah. Faktor yang dimaksud adalah titik-titik. Apakah A. Data dan fakta, B. Keterangan, C. Observasi, D. Pemikiran. Nah, agar pembaca itu lebih yakin Bapak Ibu, maka seorang yang menulis teks tanggapan, maka dia harus menyertakan apa di situ agar teks itu terbentuk atau tersampaikan dengan ilmiah. Apakah data dan fakta, keterangan, observasi, atau pemikiran. Jadi, kalau teks tersebut bisa diyakini oleh orang atau orang yang membacanya, maka kita harus berikan data dan faktanya. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban A. Baik, soal berikutnya. Gani, anak yang sangat rajin di kelas. Ia kemudian jadi bintang kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Tanggapan yang tepat untuk kalimat tersebut yaitu titik-titik. Apakah A. Sifat rajin Gani itu tak perlu dipertahankan sebab ia tetap dapat jadi bintang di kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolah? B. Gani tak perlu rajin di kelas karena ia bisa tetap menjadi bintang kelas dan disayang Bapak Ibu guru di sekolahnya. C. Sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas serta disayang Bapak Ibu guru di sekolah. D. Sifat rajin Gani bisa kadang-kadang saja sebab ia bisa tetap menjadi bintang kelas lalu disayang Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, kalau kita ingin menulis tanggapan, maka yang tepat adalah yang C ya Bapak Ibu. Sudah jelas sekali ya yang C. Sifat Gani yang rajin perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan supaya ia bisa tetap menjadi bintang kelas serta disayang ibu guru di sekolah. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Teks tersebut merupakan teks titik-titik. Baik. Kita akan lihat apakah teks fiksi, teks faktual, teks tanggapan, atau teks esai. Kita akan analisis dulu dari teksnya Bapak Ibu. Sebelum kita analisis, kami ingin sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan tryout UP PPG PGSD tahun 2022, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081803358023. Oke, silahkan Bapak Ibu baca secara lengkap di sini agar nanti tidak salah paham mengenai tryout-nya. Jadi tryout dan e-book itu berbeda ya Bapak Ibu. Untuk tryout itu menguji pengetahuan Bapak Ibu. Untuk e-book ya, untuk e-booknya di sana ada pembahasan soal, ada soal-soal, kemudian ada rangkuman materinya. Baik, kita akan analisis dulu dari yang pertama. Terhitung per Kamis 15 Oktober tahun 2020, Ikatan Dokter Indonesia mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota kabupaten.
Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan di tim medis. Hingga 10 November 2020 tercatat 323 tenaga medis meninggal. Tenaga medis merupakan aset negara. Bila nyawa tenaga medis terus berkurang, maka penanganan pandemi akan semakin sulit. Terlepas dari angka-angka, setiap nyawa yang hilang tidak dapat tergantikan oleh keluarga yang ditinggalkan. Jumlah kematian tenaga medis yang terus meningkat indikasi bahwa pemerintah dan masyarakat kurang berempati pada perjuangan mereka. Bila kebijakan tidak dibenahi serta kepatuhan masyarakat terus menurun, berapa banyak lagi tenaga medis yang harus gugur? Nah, maka teks ini merupakan teks yang mana Bapak Ibu? Nah, kalau kita lihat di paragraf pertama, ini ada tanggalnya, kemudian disertai data-data tenaga medis yang meninggal. Maka, teks ini lebih cocok kemana? Apakah fiksi, faktual, tanggapan, atau esai? Jadi, jawaban yang tepat adalah teks faktual, Bapak itu, yaitu jawaban yang B. Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk menyusun teks prosedur yang tepat, 5 kalimat di atas harus diurutkan sebagai berikut. Apakah A 21453, B 21345, C 12345, D 12453, E 23451. Baik, kita akan analisis Bapak Ibu karena di sini kita diminta untuk mengurutkan teks. Maka manakah yang pertama? Kalau kita lihat dari pilihan jawabannya, yaitu antara 2 dan 1, berarti kita coba dulu dari 2. Siapkan bahan yang berupa telur 1 buah, garam secukupnya, dan mentega atau minyak goreng, serta siapkan pula kompor, wajan, atau teflon, spatula, dan piring. Nah, dari yang 2, maka yang pertama kali kalau kita diminta untuk cara membuat telur sapi, maka langkah yang pertama adalah menyiapkan bahan. Jadi, kira-kira jawaban itu di antara A, B, dan E. Sekarang, mana yang dahulu, 1 atau 3? Oke, kita lihat. Kalau kita ke 1, nyalakan kompor dengan api sedang, letakkan teflon atau wajan di atas kompor, masukkan mentega atau minyak goreng secukupnya dan tunggu sampai meleleh atau panas. Nah, setelah kita siapkan ya, maka berikutnya kita akan menyalakan ini. Maka yang tepat itu adalah 21. Berarti jawaban yang benar di antara A dan B, berarti yang E salah. Kenapa salah? Kalau setelah kita menyiapkan angka dan tiriskan ini tidak mungkin kemudian disajikan. Nah, kalau disajikan itu biasanya di terakhir Bapak Ibu. Nah, kalau kita dilihat yang A dan B, ternyata yang terakhir itu ternyata adalah 3. Maka yang terakhir di antara A dan B itu hanya A saja yang 3. Berarti jawaban yang otomatis benar adalah adalah yang A, Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membaca semuanya, cukup kita lihat yang terakhir, yang pertama, kemudian yang ini kalau sudah urut, kemudian kita lihat yang terakhir, ternyata tidak ada yang lain yang 3, maka otomatis jawaban yang benar adalah yang A. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita ke soal berikutnya Bapak Ibu. Oke, sebelum kita ke soalnya, mohon maaf Bapak Ibu karena saya ada kesibukan sebentar. Jadi Bapak Ibu, saya cukup jelaskan sampai di sini, nanti kita lanjut ke indikator berikutnya. Untuk soal yang ini silahkan Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nanti kita akan lanjutkan di hari berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.